Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Sinta Nugraha Permatasari dengan NPM 22130340001 dari kelas 2022A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengetahuan dasar geografi dengan materi kompetensi dasar 3.1 SMA kelas 10. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian geografi. Definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI tahun 1998, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Baik, yang selanjutnya itu ada objek studi geografi dan aspek geografi. Terdapat dua objek geografi. Yang pertama ada objek material, yang kedua ada objek formal. Objek material geografi itu berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Nah, bidang ilmu yang satu dan dengan yang lainnya dapat memiliki substansi atau objek yang hampir sama atau bahkan sama. Sementara itu, objek formal geografi berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi atau objek material tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja objek material geografi. Yang pertama itu ada litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua ada biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan. Yang ketiga ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang membentuk iklim dan cuaca. Yang keempat ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air antara lain yaitu sungai, laut, danau, dan air tanah. Yang kelima ada antroposfer. Antroposfer adalah dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Baik, kemudian ada objek formal. Nah, objek formal geografi merupakan sudut pandang atau cara pandang dan cara berpikir mengenai objek material. Objek studi formal geografi melihat fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang keruangan. Ada 3 sudut pandang keruangan, yaitu pola persebaran, interaksi, dan integrasi antar fenomena yang ada di muka bumi. Gejala tersebut baik berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Menurut Peter Heget, pendekatan-pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan keruangan, dan selain itu dalam geografi juga dikenal pendekatan kelingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, objek formal inilah yang membedakan geografi dengan bidang ilmu lainnya. Sebagai contoh, objek material batuan sedimen dikaji dalam ilmu geologi dan geografi. Kajian geologi menjelaskan tentang proses terjadinya batuan sedimen, struktur, dan komposisinya. Kajian geografi menjelaskan tentang persebaran batuan sedimen yang ada di permukaan bumi berdasarkan pendekatan keruangan, ekologi, dan regional. Kemudian ada aspek-aspek geografi. Nah, ada 2 aspek geografi. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik geografi itu mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Kemudian ada aspek sosial. Nah, aspek sosial geografi ini mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia atau kebudayaan. Pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi, dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya.
Nah, ada pembagian dalam aspek fisik geografi. Ada 3, yaitu aspek topologi. Aspek topologi adalah aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi atau morfologi, letak atau lokasi suatu wilayah, luas dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Yang kedua, ada aspek abiotik. Aspek abiotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi atau perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Yang ketiga, ada aspek biotik. Aspek biotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur vegetasi, flora, fauna, dan kajian penduduk. Selanjutnya ada aspek sosial geografi. Terdapat 3 pembagian aspek sosial geografi. Yang pertama ada aspek sosial yang merupakan aspek yang berkaitan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua ada aspek ekonomi, meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pasar, dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang ketiga ada aspek budaya dan politik. Nah, adalah aspek yang berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Adapun aspek politik berkaitan dengan unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup geografi. Dalam buku The Scope of Geography, Rod Murphy mengatakan bahwa 3 ruang lingkup geografi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek keruangan serta pemanfaatannya. Yang kedua, ada interaksi manusia dan lingkungan fisik sebagai salah satu bagian dari keragaman wilayah. Yang ketiga, ada kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Baik, selanjutnya kita sampai pada konsep geografi. Nah, ada 10 pembagian konsep geografi. Yang pertama ada konsep lokasi. Lokasi adalah posisi atau tempat benda, peristiwa, atau gejala di permukaan bumi dalam hubungannya dengan tempat, benda, gejala, dan peristiwa lain. Ada 2 macam lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah posisi sesuatu berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur atau astronomi. Nah, lokasi relatif adalah posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah di sekitarnya. Kemudian ada konsep jarak. Jarak adalah ruang atau sela yang dapat menghubungkan antara 2 lokasi atau 2 objek dan dihitung melalui ukuran panjang maupun waktu. Konsep jarak juga memiliki peranan penting bagi kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Nah, dibagi menjadi 2 lagi, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu adalah jarak antara kedua lokasi yang digambarkan melalui ukuran panjang dan satuan meter, kilometer, dan sebagainya. Nah, jarak relatif itu merupakan jarak yang diantaranya menyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu, contohnya 15 menit. Nah, ada juga konsep keterjangkauan atau aksesibilitas, yaitu berhubungan dengan kemudahan akses baik berupa jalan maupun transportasi menuju suatu tempat. Contohnya, untuk sampai di Kepulauan Seribu Jakarta, kita perlu menggunakan perahu dari Pelabuhan Muara Angke. Kemudian ada konsep morfologi. Konsep ini terkait dengan pembentukan morfologi muka bumi. Contohnya daerah dataran rendah memiliki lereng yang datar sehingga cocok untuk tanaman padi atau persawahan. Nah, yang kemudian ada konsep aglomerasi. Menjelaskan adanya gejala pengelompokan yang disebabkan adanya persamaan kepentingan, persamaan jenis, dan mengarah untuk saling menguntungkan. Contohnya, pengelompokan kegiatan industri di wilayah sekitar pelabuhan membentuk suatu aglomerasi industri. Kemudian ada konsep nilai kegunaan. Nah, itu konsep ini berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah ataupun barang. Nah, contohnya ada wilayah Puncak dan Cianjur di Jawa Barat dimanfaatkan sebagai wilayah agrobisnis. Kemudian ada konsep interaksi atau interdependensi. Konsep ini menjelaskan bahwa sesuatu yang ada di muka bumi selalu saling melengkapi dan saling ada ketergantungan. Contohnya, masyarakat kota membutuhkan bahan pangan dari pedesaan, adapun penduduk desa menjual ikan produksinya ke kota. Kemudian ada konsep diferensiasi area. Konsep ini mempertegas bahwa antara satu tempat dengan tempat yang lain memiliki perbedaan berdasarkan karakteristik wilayahnya. Contohnya, mata pencaharian penduduk di pesisir pantai sebagai nelayan, adapun penduduk di pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian yang terakhir ada konsep keterkaitan ruangan.
yaitu perbedaan potensi wilayah antara yang satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa pertukaran barang, manusia, ataupun budaya. Contohnya, lalu lintas di Jakarta menjadi padat karena para pekerja penglaju yang tempat tinggalnya di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang berpindah. Begitu. Kemudian ada juga prinsip geografi. Nah, ada 4 prinsip geografi. Yang pertama ada prinsip distribusi. Pada hakikatnya menunjukkan persebaran gejala-gejala geosfer di permukaan bumi yang tidak merata. Contohnya persebaran wilayah rawan banjir di Jakarta. Kemudian ada yang kedua prinsip interrelasi atau keterkaitan. Artinya antar fenomena geosfer memiliki hubungan timbal balik. Misalnya, wilayah Indonesia berpotensi mengalami gempa tektonik karena letaknya berada di jalur pertemuan lempeng bumi. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Artinya prinsip yang digunakan untuk kepentingan pemaparan atau penggambaran fenomena geosfer dapat menggunakan tabel, grafik, peta, citra, dan tulisan. Misalnya peta persebaran penduduk dapat menggambarkan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip ini melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan keinteraksinya dalam suatu wilayah, region, dan ruang tertentu. Misalnya, peta persebaran penduduk di wilayah Pulau Jawa menunjukkan jumlah terbanyak karena kondisi perekonomian di Pulau Jawa lebih maju dibandingkan di pulau lainnya. Kemudian saat kita sampai pada materi pendekatan geografi. Terdapat 3 pendekatan geografi, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan keruangan atau spasial merupakan pendekatan keruangan yang lebih menekankan pada fenomena fisik, yaitu persebaran fenomena geosfer dalam ruang melalui analisis 5W+1H. What, where, when, why, who, dan how. Kemudian ada pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan ini menekankan pada fenomena fisik dan sosial serta interaksi antara manusia dan lingkungannya. Contohnya, pengaruh degradasi lahan di bantaran sungai terhadap kejadian banjir. Kerusakan pesisir pantai menyebabkan abrasi di wilayah sekitarnya. Kemudian ada yang ketiga, yang terakhir, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini merupakan penggabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Dalam mengkaji suatu fenomena geografi, perlu diperhatikan persebarannya, analisis keruangan, dan interaksi manusia dengan lingkungannya, analisis ekologi. Pendekatan wilayah sangat penting untuk analisis perencanaan wilayah. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai pengetahuan dasar geografi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.